Halo semuanya dan selamat datang kembali di segmen Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan ketika ada sengketa di pengadilan mengenai hukum keluarga, mengenai perceraian, yaitu apa itu yang disebut kuluk. Oke, langsung mari kita bahas apa itu kuluk. Namun intro dulu. Oke, mari kita akan bahas mengenai kuluk. Jadi secara singkat saja ya nanti ya mengenai kuluk. Kalau definisi, ini definisi konseptualnya, definisi menurut KHI-nya. Kuluk adalah berpisahnya istri dengan suami, sehingga seorang suami mengambil pengganti dan memisahkan istrinya. Ini kan kata-katanya sulit. Ini kan juga ada kata-kata di Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah, landasan hukumnya ya, surat Al-Baqarah ayat 229. Saya akan merangkum arti dari kuluk. Kalau kita pakai bahasa ini kan kita sulit menafsirkan. Jadi kuluk itu adalah hak istri untuk mengembalikan suami kepada orang tuanya, intinya gitu. Kalau suami kan kalian tahu memiliki hak untuk menalak istrinya, talak 1, talak 2, talak bain sugro, talak bain kubro gitu kan. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Itu hak yang dimiliki oleh suami. Walaupun istri menggugat cerai ke pengadilan, namun yang memiliki hak untuk menalak tetap suami. Nanti suami akan di amar putusannya disuruh untuk menalak istri. Itu ya gugatan cerainya. Namun kuluk ini adalah talak tapi yang memiliki istri gitu intinya. Gimana sih kata-katanya pasnya? Kalau kita pakai pengertian itu sulit, kalau pakai pengerti di konsepnya sulit. Jadi kuluk itu yang memiliki istri. Jadi perbandingan antara talak dan kuluk gitu loh. Paham nggak sih? Ya Allah, gampangnya gini. Saya carikan pengertian kuluk saja. Dalam hal ini berpendapat bahwa talak adalah hak yang dimiliki oleh suami, sedangkan kuluk adalah hak yang dimiliki oleh istri untuk menceraikan suaminya. Kalau suami menalak istri, biasanya itu kan ada nafkah-nafkahnya, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah seperti itu, ya kan. Sedangkan kuluk juga ada konsekuensinya. Jika seorang istri mengkuluk suaminya, menceraikan suaminya dengan kuluk, itu maka dia juga akan mengembalikan yang disebut maharnya yang diberikan kepada istrinya atau mas kawin yang diberikan kepada istrinya. Oke? Jadi ketika suami misalnya melakukan hilang tanggung jawabnya terhadap istri, kalau di KHI ya, alasan menjadi kuluk adalah terjadinya kuluk antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri. Ketika suami meremehkan istri dan istri mengajukan gugatan ke pengadilan secara kuluk, itu bisa jadi dengan tuntutannya nanti dengan mengembalikan mas kawin atau mahar yang diberikan suami kepada istri. Jadi putusnya perceraian nanti bukan secara talak namun secara kuluk. Dan untuk konsekuensinya sama saja seperti talak, namun kuluk tidak ada kata rujuk. Oke, kalau ada yang salah dari penjelasan saya mungkin nanti bisa di komen di bawah ya. Dan itu aja, nggak usah banyak-banyak karena kuluk ini hal yang baru, jarang di ACC oleh pengadilan juga, dan kadang-kadang ini juga digunakan sebagai senjata suami ketika digugat cerai oleh istri. Biasanya langsung mengajukan kuluk, langsung 50 juta aku katanya gitu, kadang-kadang nggak masuk akal. Sedangkan istri nanti akan mengajukan nafkah lampau atau nafkah madiah sampai ratusan juta. Itu kan sama aja perang, nggak masuk akal kadang-kadang kayak gitu. Jadi perlu diketahui kuluk dan talak itu masing-masing berbeda, jadi sangat berseberangan.
Kalau talak itu milik suami, kalau kuluk itu milik istri, hak istri untuk mengkuluk suaminya. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.